Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak sekalian, semoga kalian masih tetap semangat belajar. Kita hari ini kembali belajar ke Muhammadiyah kelas 5. Kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu organisasi otonom Muhammadiyah. Kita sudah belajar di pendahuluannya tentang pengertian ortom atau otonom Muhammadiyah, dan Muhammadiyah memiliki ortom sebanyak 7, ya, ada 7 seperti yang kalian lihat di layar, dan itu juga ada lambangnya. Dan hari ini kita akan fokus ke IPM, ya, paling bawah pojok kanan. Dan mohon maaf Pak Ilmi agak cepat karena materinya agak banyak, ya, tentang sejarah IPM. Baik, kita mulai. IPM atau Ikatan Pelajar Muhammadiyah berdiri pada tanggal 18 Juli tahun 1961. Muhammadiyah memiliki banyak amal usaha sekolah sehingga IPM menjadi salah satu sarana nantinya untuk membina dan mendidik kader. Pada tahun 1919, sebelum IPM berdiri, sebenarnya telah didirikan Siswa Projo, yang merupakan organisasi persatuan pelajar Muhammadiyah di Madrasah Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Kemudian pada tahun 1926 di Malang dan Surakarta berdiri GKPM, Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya pada tahun 1933 selanjutnya berdiri Hizbul Wathan, yang di dalamnya berkumpul para pelajar Muhammadiyah. Kemudian setelah tahun 1947 mulai ada penolakan dari berbagai pihak dengan berdirinya banyak perkumpulan dan aktivitas pelajar Muhammadiyah, termasuk dari Muhammadiyah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita saat ini berbicara tentang sejarah berdirinya, ya, dari sebelum berdiri sampai nanti berdiri. Nah, baik, kita lanjut. Pada tahun 1950, IPM didirikan di Wajo, Sulawesi Selatan, namun akhirnya dibubarkan oleh pimpinan Muhammadiyah setempat. Kemudian pada tahun 1954 didirikan GKPM, yaitu Gabungan Keluarga Pelajar Muhammadiyah di Yogyakarta. Baru berumur 2 bulan dibubarkan oleh Muhammadiyah. Kemudian yang ke-8, pada tahun 1956 kembali didirikan GKPM di Yogyakarta, namun dibubarkan kembali oleh Muhammadiyah, yaitu oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah. Selanjutnya pada tahun 1956 setelah GKPM dibubarkan, didirikanlah Uni SMA Muhammadiyah, yang kemudian merencanakan akan mengadakan musyawarah se-Jawa Tengah, namun mendapatkan tantangan dari Muhammadiyah atau penolakan dari Muhammadiyah, bahkan para aktivisnya diancam akan dikeluarkan dari sekolah Muhammadiyah. Jadi sejarah berdirinya IPM ini cukup panjang, ya. Di berbagai tempat ada pendirian organisasi pelajar Muhammadiyah, kemudian mendapatkan penolakan bahkan dari Muhammadiyah sendiri. Itu awal sejarah akan berdirinya IPM. Baik, selanjutnya pada tahun 1957 juga berdiri IPSM, Ikatan Pelajar Sekolah Muhammadiyah di Surakarta, yang juga mendapat penolakan dari Muhammadiyah. Penolakan dari berbagai pihak pada awal gagasan pendirian wadah organisasi pelajar Muhammadiyah sebenarnya merupakan cerminan sejarah dan politik di Indonesia. Jika merentang sejarah yang lebih luas, penolakan tersebut berkaitan dengan berdirinya Partai Masyumi. Jadi ada kaitannya dengan adanya atau berdirinya Partai Masyumi, yaitu Majelis Syuro Muslimin Indonesia, yang mana berbagai organisasi Islam ikut bergabung dan kemudian membuat deklarasi yang bernama Deklarasi Pancacita, yang berisi bahwa umat Islam bersatu dalam satu partai, yakni
Partai Masyumi, kemudian satu Gerakan Mahasiswa Islam yaitu HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, kemudian satu Gerakan Pemuda Islam GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, kemudian satu Gerakan Pelajar Islam yaitu PII, Pelajar Islam Indonesia, kemudian satu Kepanduan Islam atau PI, Pandu Islam. Jadi seluruh organisasi Islam pada waktu itu bersatu di Partai Masyumi dan mendeklarasikan deklarasi Pancacita tentang persatuan umat Islam Indonesia waktu itu. Jadi baik, selanjutnya, namun kesepakatan deklarasi ini tidak bertahan lama dengan keluarnya PSII pada tahun 1948 dan NU pada 1952. Muhammadiyah tetap bertahan sampai Masyumi membubarkan diri pada tahun 1959. Penolakan berdirinya IPM dari Muhammadiyah sendiri disebabkan adanya anggapan bahwa Ortom Pemuda Muhammadiyah dan Nasyaatul Aisyah dianggap sudah cukup untuk menampung kepentingan pelajar Muhammadiyah. Jadi kenapa ada penolakan dari Muhammadiyah sendiri tentang akan berdirinya IPM? Karena Muhammadiyah menganggap bahwasannya Pemuda Muhammadiyah dan Nasyaatul Aisyah itu dianggap sudah cukup untuk mewakili atau menampung kepentingan para pelajar Muhammadiyah. Jadi dianggap tidak perlu membentuk IPM seperti itu. Pada tahun 1958, dengan kegigihan para aktivis pelajar Muhammadiyah waktu itu, akhirnya ada kejelasan akan berdirinya IPM di bawah pengawasan Pemuda Muhammadiyah melalui Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Garut. Pada tanggal 24 sampai 28 Juli 1960, Muktamar Pemuda Muhammadiyah kedua di Yogyakarta memutuskan untuk membentuk IPM. Baik, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 1961, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Majelis Pendidikan dan Pengajaran Pimpinan Pusat Muhammadiyah sepakat untuk membentuk organisasi pelajar Muhammadiyah. Kemudian selanjutnya pada tanggal 18 sampai 20 Juli 1961, rencana pendirian IPM dimatangkan dalam Konferensi Pemuda Muhammadiyah di Surakarta. Maka disepakatilah berdirinya IPM pada tanggal 18 Juli 1961. Kemudian tumbuhlah IPM di berbagai sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia dengan disahkannya dengan resminya berdirinya organisasi IPM di Muhammadiyah. Adanya IPM di sekolah-sekolah Muhammadiyah kemudian menimbulkan pertentangan dengan kebijakan Orde Baru. Setelah IPM berdiri, ya, kemudian pada akhirnya IPM itu menimbulkan pertentangan dengan kebijakan Orde Baru tentang Undang-Undang Keormasan yang menyatakan bahwa satu-satunya organisasi pelajar di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini hanyalah OSIS. Apa itu OSIS? Organisasi Siswa Intra Sekolah. Jadi yang namanya sekolah-sekolah Indonesia, organisasi pelajarnya harus OSIS gitu. Isi dari Undang-Undang Keormasan. Tidak boleh ada yang lain. Nah, padahal di sekolah-sekolah Muhammadiyah telah ada atau sudah berdiri IPM. Selanjutnya maka terjadilah dualisme di sekolah-sekolah Muhammadiyah yang menimbulkan ketegangan. Maka IPM harus merubah kata pelajar dari IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah harus diganti kata pelajarnya. Kurang lebih 3 tahun dengan situasi tidak menentu itu, puncaknya pada Konferensi Pimpinan Wilayah IPM tahun 1992 di Yogyakarta, Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Akbar Tanjung waktu itu hadir secara khusus memberikan arahan agar IPM menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah yaitu tentang Undang-Undang Keormasan tersebut, yang isinya bahwa organisasi pelajar
di sekolah-sekolah Indonesia harus OSIS. Selanjutnya, akhirnya IPM membentuk tim eksistensi yang bertugas menyelesaikan masalah tersebut. Tim eksistensi menyarankan perubahan nama dari IPM menjadi IRM, yaitu Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dengan perubahan tersebut, maka IRM nantinya tidak hanya menjangkau jaringan pelajar saja, namun dapat menjangkau basis remaja yang lebih luas, misal remaja kampung, remaja santri, remaja masjid, dan lain-lain. Maka terjadi selanjutnya pada tanggal 18 November tahun 1992, IPM resmi berubah nama menjadi IRM. Dan pada tahun 1998 terjadilah reformasi Indonesia, mengakhiri pemerintahan Orde Lama. Pada tahun 2000 muncul keinginan perubahan nama IRM kembali menjadi IPM pada muktamar yang ke-12 di Jakarta. Kemudian pada tahun 2006 muncul titik terang perubahan nama tersebut pada muktamar yang ke-15 di Medan. Maka dibentuklah tim eksistensi. Kemudian pada tahun 2007 IRM berubah nama menjadi IPM dengan persetujuan pimpinan pusat Muhammadiyah melalui SK nomenklatur perubahan nama IRM. Namun masih terjadi pro dan kontra di kalangan internal IRM sendiri. Kemudian pada bulan Juli tahun 2007, pimpinan pusat IRM mengadakan konsolidasi pimpinan wilayah IRM se-Indonesia yang dihadiri oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Dan pada akhirnya tanggal 28 Oktober tahun 2008, IRM resmi berubah nama menjadi IPM kembali pada muktamar IPM yang muktamar IRM yang ke-16 di Solo. Baik anak-anak sekalian, jika kita mencoba melihat sejarah IPM secara singkat, terutama perubahan namanya, maka bisa dilihat di tabel. Jadi pada tanggal 18 Juli tahun 1961 IPM berdiri dengan nama IPM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Kemudian pada tanggal 18 November tahun 1992 IPM berubah nama menjadi IRM, Ikatan Remaja Muhammadiyah. Dan pada tanggal 28 Oktober tahun 2008 ya IRM kembali berubah nama menjadi IPM, kembali dengan nama semula di awal pendiriannya, yaitu Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Baik, mohon maaf videonya agak panjang. Berikutnya tugas untuk kalian ialah 15 di Medan. Menulis kembali di buku tulis KMD kalian sesuai dengan slide di video ini tentang tabel sejarah perubahan nama IPM ya. Di slide baru saja yang kita lihat tadi. Jadi tugasnya hanya menulis tabel sejarah perubahan nama IPM. Ya, semoga materi hari ini bermanfaat tentang sejarah berdirinya IPM. Kalian cukupkan sampai di sini. Mohon maaf agak panjang videonya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa